Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Hendratno dan kali ini saya akan membahas rangkuman saya pada topik keempat mengenai software komputer. Yang dimana pada materi topik keempat ini kita akan membahas 8 pokok pembahasan. Antaranya mengembangkan peran perangkat lunak, perspektif industri, abad pabrik perangkat lunak, daya saing perangkat lunak, karakteristik perangkat lunak, komponen perangkat lunak, dan aplikasi perangkat lunak. Oke, baik, tanpa menambah waktu, saya akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengembangkan peran perangkat lunak. Di mana saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Yang pertama ialah sebagai produk, di mana perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Dan yang kedua sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk perangkat lunak yang berlaku sebagai dasar untuk mengontrol komputer, ya berupa sistem operasi, komunikasi informasi atau berupa jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari pemrogram lain seperti peranti dan lingkungan perangkat. Di mana selanjutnya pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa, sementara perangkat lunak itu dirancang lebih khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas. Kemudian produk perangkat lunak atau program yang dikembangkan untuk dijual kepada satu pelanggan atau lebih masih langka, di mana kebanyakan perangkat lunak dikembangkan dan digunakan oleh orang atau organisasi yang sama. Pada era ini tidak ada pendokumentasian, jadi maaf di sini mungkin agak sedikit mengandung foto atau sepertinya hanya satu slide yang menampilkan gambar. Kemudian pada era kedua evolusi sistem komputer melingkupi masuk pada era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960-an hingga 70-an, di mana sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru, yaitu interaksi manusia dengan mesin, di mana teknik interaktif membuka sebuah dunia aplikasi yang baru, sehingga tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula, sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada dalam skala menit, melainkan detik. Era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software house, di mana era ketiga dan era keempat telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, berlangsung pada tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Kemudian sistem terdistribusi multikomputer yang masing-masing melingkupi fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain, di mana kesimpulannya era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Sementara pada evolusi era keempat, kita dijauhkan dari komputer individual dan program komputer yang menuju pada pengaruh kolektif dan komputer dari komputer dan perangkat lunak. Kemudian mesin desktop yang kuat yang dikontrol oleh sistem operasi yang canggih, jaringan lokal dan global, serta digabung dengan aplikasi perangkat lunak yang maju menjadi sebuah aturan. Ini adalah kemajuan dalam penyimpanan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Dapat dilihat di mana era pertama itu dimulai pada tahun 1950 hingga 60-an, era kedua 70-an, kemudian era ketiga 80-an, dan maaf era keempat ini tadi pada tahun 2000-an. Mungkin nggak kelihatan di sini. Dan perbedaan-perbedaannya juga terdapat dalam kolom. Silahkan dilihat. Dan kita lanjut pada masalah yang terjadi dengan perangkat lunak. Ya, tentu saja. Perusahaan-perusahaan besar yang perusahaan-perusahaan besar maupun kecil memiliki apa yang disebut sebagai software plan. Ada ribuan aplikasi berbasis komputer dengan perangkat lunak yang dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. Yang pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut. Kemudian yang kedua, kemampuan pengembang. Kemudian yang ketiga, pemakaian komputer pada orang awam. Lalu membangun perangkat lunak yang berkualitas. Dukungan dalam pemrograman terhambat sebab buruknya sumber daya. Nah, dalam perspektif industri, timbul beberapa pertanyaan dari para ahli yang saya rangkum dalam 4 pertanyaan berikut ini, di mana 4 pertanyaan ini sangat sulit dijawab pada masa itu dan puji Tuhan sekarang sudah dapat diwujudkan.
Mana pertanyaannya itu yaitu, mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan sebuah program? Kemudian mengapa biaya yang sangat tinggi? Lalu dapatkah kita menemukan kesalahan yang ada pada program sebelum mendistribusikannya kepada pelanggan? Dan yang terakhir, mengapa sangat sulit untuk mengukur kemajuan pada saat perangkat lunak dikembangkan? Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan ini, syukurlah para ahli dapat menemukan jawabannya, sehingga kita masuk ke dalam generasi 4.0 dan sekarang sedang menuju ke 5.0. Kemudian masuk ke bagian C, yaitu abad pabrik perangkat lunak, di mana pada masa awal-awal pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian dan hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Sehingga akhirnya pada pemrograman bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya dengan coba-coba. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Selama hampir 2 dekade ini, para manajer dan para praktisi melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut yang tadi, sehingga perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plan. Dan pada akhirnya, dari ketergantungan terhadap software plan itu, ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang perlu diperhatikan kondisinya. Yang pertama, aplikasi informasi atau sistem informasi yang mana ditulis pada 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan, bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Kemudian aplikasi pengembang yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis, untuk memproduksi desain data lebih kritis karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua membuat tidak ada lagi orang yang mengetahui struktur internalnya. Kemudian yang terakhir yaitu embedded system yang dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi. Yang mana ini sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan, tapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Kemudian perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak juga memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras, di mana perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Kemudian perangkat lunak tidak pernah usang, dan sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build. Kita masuk ke daya saing perangkat lunak, di mana sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal, namun sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Kemudian bagian E, perangkat lunak. Maaf, sebentar. Nah, pada perangkat lunak terdapat beberapa macam kegunaan yang dimana itu digunakan sebagai perintah dan artian dia sebagai program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi untuk kerja seperti yang diinginkan. Kemudian struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Dan yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Kemudian karakteristiknya yaitu yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. Perangkat lunak tidak pernah usang. Sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Kemudian komponen-komponen perangkat komponen perangkat lunak itu memiliki beberapa macam karakteristik juga, seperti yang pertama reusability yang merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi karena dapat digunakan kembali. Kemudian bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan dari simbolik serangkaian instruksi CPU. Kemudian kode mesin atau bahasa assembly atau tingkat mesin atau bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut juga sebagai 3 generasi bahasa komputer yang pertama. Lalu demikianlah bahasa di dalam 3 generasi yang pertama dimasukkan ke dalam segala jenis bahasa prosedural, sehingga bahasa generasi keempat juga disebut sebagai bahasa non-prosedural, dan di mana dia menggerakkan pengembang perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Kita masuk ke aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma telah didefinisikan.
Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak, di mana konten mengarah kepada arti dalam bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Memang sulit untuk menentukan kategori umum untuk aplikasi perangkat lunak. Ketika kompleksitas perangkat lunak telah muncul, maka penggolongan yang rapi menjadi hilang. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Yang pertama, perangkat lunak sistem, di mana perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain, di mana banyak perangkat lunak sistem seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file memproses struktur-struktur informasi yang lengkap, namun tetap perangkat lunak sistem ditandai dengan eratnya interaksi dengan perangkat keras komputer. Kemudian perangkat lunak real time, di mana program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time, di mana elemen-elemen perangkat lunak real time mencakup komponen pengumpul data yang mengumpulkan dan memformat informasi dari lingkungan eksternal, sebuah komponen analisis yang mentransformasi informasi pada saat dibutuhkan oleh aplikasi, serta komponen kontrol output atau input yang memberi respon kepada lingkungan eksternal, serta sebuah komponen monitor yang mengkoordinasi semua komponen lain agar respon real time-nya bersifat 1 milidetik hingga 1 menit dan tetap terjaga. Kemudian perlu dicatat juga bahwa real time berbeda dengan interaksi atau time sharing, di mana sistem real time harus merespon di dalam suatu rentang waktu yang tetap. Kemudian waktu respon sebuah sistem interaktif secara normal dapat diperpanjang tanpa memberikan risiko kerusakan pada hasil. Kemudian ada yang dinamakan perangkat lunak bisnis, seperti contohnya payroll, account receivable, payable, atau inventory, telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau MIS yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Kemudian aplikasi perangkat lunak bisnis juga meliputi perhitungan klien serta perhitungan interaktif seperti pemrosesan transaksi point of sale. Kemudian yang terakhir yang keempat ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, di mana perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai algoritma number crunching. Kemudian perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekular sampai pabrik yang sudah diotomotasi. Computer-aided design, simulasi sistem, dan aplikasi interaktif yang lain sudah mulai memakai ciri-ciri perangkat lunak genap dan real-time. Kemudian yang kelima ada embedded software atau dalam read-only memory itu digunakan untuk mengontrol serta untuk keperluan konsumen dari pasar industri, di mana embedded software ini dapat melakukan fungsi yang terbatas serta fungsi esoterik, misalnya keypad pengontrol untuk microwave, atau memberikan kemampuan mengontrol dan fungsi yang penting, contohnya seperti fungsi digital dalam sebuah automobil seperti kontrol bahan bakar, penampilan dashboard, dan sistem rem. Lanjut, ada yang dinamakan perangkat lunak komputer personal atau pengolah kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, dan yang lainnya. Hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. Kemudian perangkat lunak kecerdasan buatan atau yang biasa disebut sebagai artificial intelligence menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Di mana perangkat lunak kecerdasan buatan adalah pengenalan pola seperti image dan voice untuk pembuktian algoritma dan permainan game. Di tahun-tahun terakhir, cabang perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang baru disebut artificial neural network telah berkembang, di mana jaringan saraf memanipulasi struktur proses-proses otak dan kemudian membawanya kepada perangkat lunak kelas baru yang dapat mengenali pola-pola yang kompleks serta belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kemudian masuk yang terakhir ialah perangkat lunak sistem atau sistem operasi, di mana sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Kemudian sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operation system
atau biasa disebut dengan OS.